Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Dika Hermawan, kelas PJKR 1F NPM 205200013. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab 1, perkembangan olahraga Indonesia dalam perspektif sejarah, yang terdiri dari bagian pertama yaitu awal perkembangan olahraga di Indonesia, dan bagian kedua yaitu analisis perkembangan olahraga pada zaman kemerdekaan dan Orde Baru. Perkembangan olahraga di Indonesia dalam perspektif sejarah merupakan bagian integral dari kebudayaan manusia, juga merupakan bagian dari hidup manusia. Dan karena pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh bangsa Belanda, maka olahraga bangsa Indonesia juga dipengaruhi oleh bangsa Belanda sekaligus Eropa. Sebab pada saat yang bersamaan, bangsa Belanda menerima banyak pengaruh dari negara-negara Eropa seperti Jerman, Swedia, dan Austria. Karena itu pula sistem olahraga Jerman, Swedia, dan Austria mempengaruhi perkembangan olahraga di Indonesia. 1. Sistem olahraga Jerman. Sistem olahraga Jerman diciptakan oleh Johann Friedrich Guttmuth pada tahun 1759 sampai 1835 di negeri Belanda. Dan dalam perkembangan berikutnya masuk pula olahraga sistem Jerman yang dikembangkan oleh Jan, Spies, dan Maul di negeri Belanda. Sebagai peletak dasar sistem Jerman, Guttmuth membagi latihan-latihan olahraga secara general. Menurutnya ada 3 kaidah penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, senam harus menyempurnakan peredaran darah dan memperkuat otot-otot dan syaraf-syaraf. Yang kedua, senam harus mempunyai faktor atau elemen kesukaran. Yang ketiga, senam harus menambah keberanian dan ketangkasan batin. Oleh karena itu, latihan-latihan olahraga harus juga lebih menantang dan mengandung bahaya. Sedangkan bentuk-bentuk latihan gerak dasar menurut Guttmuth terdiri atas melompat, berlari, bermain tali, berenang, bergurat, dan lain-lain. Titik tolak kerja sistem Jerman adalah kemungkinan bergerak. Latihan-latihan olahraga yang diberikan kepada anak-anak kurang mengindahkan manfaat gerakan itu terhadap pelakunya. Karena itu, faktor-faktor pedagogis dan psikologis tidak diperhatikan sama sekali. Hal ini disebabkan latihan-latihan olahraga menurut sistem ini diciptakan untuk kalangan militer, tidak untuk anak-anak sekolah. Namun pada perkembangannya masuk pula di sekolah-sekolah dan masyarakat di Indonesia. Yang kedua, sistem olahraga Swedia. Sistem olahraga Swedia dikembangkan oleh Per Henrik Kling yang mula-mula dibawa oleh para perwira kesehatan Angkatan Laut Belanda. Dr. H.P. Minkema. Sistem ini masuk pula ke sekolah-sekolah dan pada tahun 1919 sampai 1920 Masehi mulai diadakan kursus-kursus untuk guru-guru dan sekolah-sekolah dilengkapi perlengkapan latihan sistem Swedia tersebut. Dalam sistem Swedia, aspek pedagogis dan psikologis masih belum diperhatikan. Sistem Swedia membedakan 4 macam senam. Yang pertama adalah senam militer, yaitu menekankan pada kekuatan, kelincahan, dan kemampuan untuk menahan ketegangan. Yang kedua, senam medis, yaitu berhubungan dengan kemungkinan mereka yang lemah. Yang ketiga, senam pedagogis, yaitu senam mengembangkan potensi-potensi bawaan dari tubuh. Yang keempat, senam estetis, yaitu melaksanakan sikap dan gerak sebagai pernyataan atau ungkapan dari perasaan emosi. Sistem olahraga Swedia masih mempunyai kekurangan, yaitu kurang memperhatikan aspek-aspek psikologis, karena itu kurang diminati oleh anak-anak. Namun begitu, hal ini sesuai dengan semboyan pengembang sistem Swedia yang mengatakan bahwa kami tidak memberikan apa yang disukai anak-anak, yang kami berikan adalah yang berguna bagi mereka. Yang ketiga yaitu sistem olahraga Austria. Sistem olahraga Austria diciptakan oleh Goulhofer dan Streicher, didorong oleh keadaan anak-anak akibat perang yang memerlukan perubahan pendidikan. Sistem Austria berpangkal pada anak, dengan memperhatikan aspek pedagogik dalam menyajikan latihan-latihannya. Sistem ini juga didasari oleh pandangan bahwa dalam pendidikan tidak ada dinding pemisahnya, sehingga hanya ada satu pendidikan,
yaitu yang meliputi manusia dengan pendidikan. Jadi, tidak mungkin ada pendidikan moral, pendidikan intelek, dan sebagainya. Bagian kedua, analisis perkembangan olahraga pada zaman kemerdekaan dan Orde Baru. Pada bulan September 1945, tentara Belanda mendampingi tentara sekutu atau Inggris masuk ke Indonesia, terutama Jakarta. Pada tanggal 2-3 Mei 1948, Polri mengadakan konferensi di Solo. Berkat bantuan Wali Kota Solo, Samsu Rijal, PON 1 dapat diselenggarakan pada 9-14 September yang merupakan alat revolusi, perjuangan, penyebar semangat, dan persatuan. Indonesia mengikuti kegiatan olahraga di Asian Games 1 tahun 1951 di New Delhi, Asian Games 2 tahun 1954 di Manila, Asian Games 3 di Tokyo tahun 1958, dan seterusnya. Dengan pembinaan yang terus-menerus dan tekanan, maka Indonesia kemudian dapat juga mengikuti Olimpiade di Roma pada tahun 1960. Bendera POM diciptakan oleh Sutopo, seorang guru yang menjadi siswa Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI, Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 1951. Lahirlah POM 1 yang dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pembinaan yang dilakukan oleh badan pemerintahan ini terutama ditujukan kepada permasalahan olahraga di kalangan masyarakat dan usaha mencari bibit olahragawan untuk dibina melalui organisasi olahraga yang nantinya lebih lanjut melalui organisasi di bawah bimbingan dan pengawasan KONI. Pada tanggal 7 November 1981 terbentuk kelompok kerja memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang disebut Pokja Olahraga. Keputusan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 September 1984 diselenggarakan kegiatan olahraga di seluruh tanah air sebagai acara memperingati Hari Olahraga Nasional tersebut dan puncak kegiatan jatuh pada tanggal 9 September. Dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga menganjurkan olahraga itu bersifat massal, murah, meriah, dan menarik. Sekian video yang bisa saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.